Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Nah, kita perlu tahu apa itu sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja bersama untuk tujuan prokreasi. Jadi, sistem reproduksi itu dibagi menjadi dua, yaitu genitalia eksternal dan genitalia internal. Nah, di sini ada contohnya genitalia eksternal. Nah, kita perlu tahu apa itu genitalia eksternal. Jadi, di genitalia eksternal ini terdapat dua kelenjar. Yang pertama, kelenjar Bartholin, dan yang kedua, kelenjar Skene. Jadi, kelenjar Bartholin ini terletak di sisi vagina. Terus fungsinya untuk melumasi vagina. Terus kelenjar Skene itu terletak di sisi uretra. Nah, fungsinya untuk menghasilkan selaput lendir. Nah, kita lanjut ke genitalia internal. Genitalia internal adalah organ alat kelamin yang tampak dari dalam atau yang berada di dalam. Nah, jadi bagiannya ini ada ovarium. Jadi ovarium itu berfungsi untuk menghasilkan sel telur sekaligus tempat berkembangnya sebelum dibuahi. Nah, yang kedua namanya tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovalusi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dan sperma saat proses pembuahan. Nah, yang ini namanya uterus. Uterus berfungsi untuk memelihara sel telur yang telah dibuahi dan berkembang menjadi janin. Kemudian menahannya sampai bayi untuk dilahirkan. Nah, yang ini namanya lapisan endometrium. Nah, lapisan ini fungsinya sebagai tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Dan yang ini namanya serviks. Serviks ini memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Dan yang ini namanya vagina. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang genitalia internal yakni panggul. Panggul itu tersendiri berdasarkan fungsional yang terbagi menjadi dua. Yang pertama pelvis mayor, yang kedua pelvis minor. Pelvis mayor itu terletak. Jadi letak pelvis mayor adalah di atas bagian linea terminalis dan fungsinya untuk menyokong bagian abdomen. Dan pelvis minor terletak di bagian bawah linea terminalis dan berfungsi untuk sebagai wadah kandungan dan menentukan jalan lahir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian panggul lunak. Panggul lunak itu tersendiri terdapat otot. Nah, otot itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, otot dasar panggul bagian 2. Yang kedua, otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus. Yang pertama ada musculus bulbocavernosus yang melingkari bagian vagina. Lalu di sini ada musculus sphincter ani externum yang melingkari bagian anus. Nah, di sini ada namanya musculus levator ani. Dan di sini ada namanya musculus gluteus maximus. Lalu di sini ada namanya musculus gracilis. Dan di sini ada namanya musculus frenia transversus supercilis. Melingkari vagina bagian tengah dan anus. Yang pertama, musculus iliococcygeus. Yang kedua, musculus coccygeus. Tiga, musculus ischicoccygeus. Terakhir, musculus frenia transversus bronchudus. Yang pertama, ini namanya ligamen iliolumbal. Yang kedua, ligamen inguinal. Dan yang ini ligamen sacrospinal. Dan yang ini namanya ligamen membrea obturatoria. Dan yang ini ligamen pubicum. Jadi, tulang panggul itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu os coccyx, os sacrum, os coccygeus. Nah,
Os kokse ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ilium, istium, pubis. Nah, ilium ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu crista iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior. Os isium itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu tuber ischiadicum, foramen obturatum, acetabulum, spina ischiadica. Os pubis itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ramus inferior osis pubis, ramus superior osis pubis, arcus pubis. Oke, kita lanjut ke os sacrum. Os sacrum ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu fromentarium, dan yang berlubang ini namanya foramina sacralia anterior, dan yang ini namanya crista sacralis anterior. Oke, kita lanjut ke os coscigis. Os coscigis ini terdiri dari 2 sampai 5 ruas tulang yang menyatu.